kita pingin tubuh ini sehat, maka sel harus sehat. Syarat sel sehat apa? Sel harus bisa membakar energi. Lah kalau kita nggak tahu cara pembakarannya, kita mau memperbaiki. Piye carane sebenarnya? Asam urat itu akan tinggi jika apa? Oke, dari makanan yang banyak adenin, banyak purin, banyak DNA. Di mana itu? Jeroan. Karena ginjal itu hanya bisa membuang zat asam urat, tidak bisa membuang adenin. DNA itu big boss ya, ya big boss. Tugasnya memerintah. Dan anak kunci Anda itu gagal mengenai dia, maka itu tidak akan berproses. Enzim sampai bikin DNA, dia bikin resep, dikasih ribosom, ribosom bikin keluar enzim, begitu aja. Hormon juga sama, jadi ada resepnya. DNA itu otaknya itu kan. Sel ini tidak mau tahu dan tidak ingin tahu apa yang masuk mulut kita. Pokoknya di mau sel, dia butuh glukosa. Begitu dapat glukosa, maka masuk ke mitokondria. Begitu dapat asam lemak, masuk ke mitokondria. Begitu dapat keton, masuk ke mitokondria. Karena sel harus hidup. Jadi kita harus mulai berpikir semua makanan yang keluar ini ujungnya harus ke mitokondria. Jika ada tahapan itu yang tak gagal, maka sel itu akan gagal untuk mendapatkan energi. Apabila banyak yang gagal, maka akan banyak kematian sel. Begitu banyak yang mati, maka orang ini pasti sakit. Hari ini ada 2 profesor dan juga ada kurang lebih ada 8 dokter ya kalau tidak salah tadi. Sangat menarik sekali, jadi kita diajarkan untuk bagaimana kita bisa sehat. Dan kalau kita mau sehat dan mengajarkan orang lain untuk sehat, itu dibutuhkan dengan ilmu. Dan ilmu yang hari ini didapatkan 2 hari, sangat keren, acaranya juga seru dan menarik. Harapannya semoga teman-teman sejawat, dokter juga akan lebih banyak yang tahu mengenai konsep Karnus ini sehingga bisa mengembangkan dan memperluas ilmu ini untuk masyarakat kita semua. Sukses untuk konsep Karnus dan apresiasi yang luar biasa untuk Pak Iwan. Terima kasih. Jangan mengharapkan pangan fungsional itu sebagai obat. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak boleh menggunakan dosis. Dan sebagai orang kimia saya katakan dosis sangat menentukan. Sedikit orang tidak apa-apa. Terlalu banyak orang mati. Gula sedikit tidak apa-apa. Coba minum sehari 2 kilo itu. Dan masalahnya itulah yang menjadi bagaimana nanti dampak fisiknya pada diri kita konsentrasi. Dan kalau kita sudah sakit, targetnya itu harus jelas. Antioksidan tunggal dapat digunakan sesuai saran dokter spesialis dengan mempertimbangkan efek samping. Seperti itu tidak disarankan. Tadi kan hasilnya semua yang tunggal itu ternyata meningkatkan keparahan. Dan terakhir tetap waspada karena dosis berlebih antioksidan juga berakibat risiko keparahan kanker. Nah, jadi ceritanya yang ini itu ketika COVID-19 kemarin, saking takutnya COVID-19, itu D3, vitamin D3 sama apa? Vitamin C dimakan tiap hari, saking takutnya. Nah, itu yang bahaya. Karena baru kali ini dalam suatu konsep kuliah bagus Mas Iwan, kita diberi kuliah pakar sekaligus dari seorang profesor ahli pangan fungsional dan juga seorang profesor apoteker yang bergelut di bidang kimia obat. Saya bersyukur sekali karena sebagaimana yang diinginkan oleh Menteri Nadiem, sekarang ini kampus harus merdeka belajar. Merdeka belajar itu bahasa Jawanya banyak dolan. Nah, Karnus ini dolan yang sangat-sangat akademis. Apa buktinya? Di sini ada mahasiswa S3. Mas Yogi berdiri. Ini mahasiswa S3 di Undip. Nah, beliau saja sekolah S3
beasiswa bayarnya mahal dari Jember ke Undip, itu mau ketemu seorang profesor promotornya setengah mati karena takut COVID. Di sini ada 2 profesor yang tidak punya takut untuk ketemu secara offline.